Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Mukhlisin, yang saya hormati Bapak Penghulu Kampung Perawang Barat, yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Arzil Yusri LC, dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan hadir pada acara kita pada malam hari ini. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita berkumpul di masjid yang tercinta ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Salawat piringan salam kita pula kita hadirkan kepada sang junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembacaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, ada sambutan dari pengurus masjid. Yang keempat, kesambutan dari Bapak Penghulu Kampung Perawang Barat. Yang kelima, ceramah oleh Ustaz Al-Mukarram Ustaz Ali Yusri, dan ditutup dengan doa. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akhina Al-Banza Al-Bikri. Kepada Akhina Al-Banza Al-Bikri, tafadhal ilaihi masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Bu? Udah. Nah ini harus fokus Bu. Karena tomat bukan sembarang tomat. Tomat ini berasal dari Jawa. Ini Ustadz bukan sembarang Ustadz. Ustadz ini berat timbangannya. Timbangan kebaikannya. Amin. Uhayikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال أيضا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati
Kepala desa atau di sini disebut dengan Bapak Penghulu, Bapak rukun keluarga, RK, rukun kampung. Jadi saya bisik tadi Pak Haji. RK itu apa? RW Pak ya? Oh ya RW. Pak RK, Pak RT, Pak RT, berapa RT tadi Pak? Jadi maaf saya nggak hafal namanya. Pak RT, RT, pokoknya Pak RT ya. Yang kita muliakan para alim ulama, orang tua kita, hadir juga bersama kita, tokoh masyarakat kita, buya kita, dan juga sekaligus senior Pak Haji Amin LC, senior Bu, walaupun senior tak pernah jumpa di Mesir, tapi alhamdulillah jumpa di Indonesia. Dan alhamdulillahnya lagi, Buya Amin ini mertua dari adik saya pula, Reji Abdullah. Adik jumlahnya adik saya pun. Alhamdulillah. Yang kita hormati dan kita muliakan juga para pengurus masjid yang penuh dengan kesabaran. Karena pengurus masjid ini kadang ini Pak Haji, baik dilakukan tidak juga dapat tepuk tangan. Kalau salah apatah lagi. Tapi orang yang mengurus masjid ini insya Allah di surga nanti sudah disiapkan oleh Allah rumahnya. Amin. Itu Pak. Jadi Bapak pengurus masjid, apatah lagi kalau kajian-kajian seperti ini, maulid nabi, kajian agama, itu masjid penuh mengalir pahala dan juga tidak lupa mengalir juga ke pengurus-pengurus masjid. Yang kita muliakan juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid, baik di masjid Al-Mukhlisin atau Baitul Ridho atau masjid-masjid lainnya. Yang jelas pada malam hari ini kita adalah umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadir juga di sini para santri-santri pondok pesantren. Semoga kita doakan beliau. Ini generasi ke depan yang akan mengisi masjid kita. Masjid ini nanti akan ditambah, diluaskan, dibesarkan. Kalau generasi terhenti di generasi bapak-bapak ibu-ibu semua, besok masjid tidak ada isinya. Santri-santri inilah yang akan mengisi. Sekarang ada juga calon mahasiswa Al-Azhar di kampung kita ini yang mau berangkat. Ini anak kita Rabbil Izzani. Ini berangkat sama saya ini Bu. Kalau yang setelah sebelumnya pondok pesantren yang untuk Tolibin sudah banyak berangkat dengan kita. Jadi kalau mau ke Mesir itu anaknya mau ke Yordan, mau ke Turki, mau ke Tunis, mau ke luar negeri, hubungi nomor di bawah ini. Insya Allah kita punya namanya lembaga pesantren Duta Azhar Riau yang khusus untuk membimbing, mendaftarkan dan mengantar anak kuliah ke Timur Tengah. Alamat yang di Rumbai, Palas, dekat dari situ. Insya Allah kapan-kapan hadir. Dan saya sudah sering alhamdulillah ke sini. Cuma untuk isi maulid ini alhamdulillah Allah pertemukan dengan Bapak Haji Roni sekaligus tenaga kesehatan. Sudah lama juga saya lihat beliau berteman dengan para guru-guru kita, Ustaz Khairuddin Ahmad Jais, Ustaz Al-Naw dan lainnya. Cuma baru tadi berteman dengan Facebook. Baru lama. Jadi itulah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit perkenalan kita pada malam hari ini. Kalau nama sudah disampaikan, Haji Arzil Yusri LC. Saya hajinya sama Haji Roni. Ditugaskan. Saya tumus tenaga haji dari mahasiswa 2013. Bapak Haji alhamdulillah di spanduk itu saya ada pula tulisannya aksi Indonesia 2019. Tapi saya nggak menang dulu karena warga Perawang kilometer 8 ada yang dukung. Belum kenal ya Haji. SMS semua. Alhamdulillah, walaupun gini-gini pernah masuk TV itu aja.
Jadi Ibu kenal Mama Dede kita suki habis-habis lainnya kau searti udah pernah masuk TV. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Nikmat terbesar yang harus kita syukuri adalah nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jauh lebih besar. Dari sinilah iman kita tertanam. Dari Rasul juga lah kita tahu arah hidup kita. Dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mohon maaf, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, yang berkuasa menzolimi rakyatnya. Siapa yang kuat itu yang menang. Wanita dilahirkan hanya untuk melahirkan. Jauh dari peradaban, jauh dari kemanusiaan. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul adalah nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu hidup ini bukan hanya di dunia. Kita tahu perjalanan hidup ini baru perjalanan yang kedua. Satu di alam rahim, terlahir di bumi, masih banyak perjalanan-perjalanan lainnya. Kalaulah dunia ini menjadi tujuan, salah alamat, Pak. Salah alam. Dari mana kita tahu? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita dengan diutusnya Rasulullah. Bentuk dari syukur kita, mereka yang mencintai Rasulullah bermacam-macam, Pak. Pertama, ada orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Saking cintanya, nama anaknya diberikan nama Muhammad kalau anaknya laki-laki. Ada itu. Contoh saya, Pak, anak saya yang tua itu saya beri nama Yusuf Muhammad. Itu tanda saya cinta. Ada juga orang yang cinta kepada Nabi. Dia tidak mau memberi nama Muhammad. Dia tidak mau memberi nama anaknya dengan nama Muhammad karena nanti dia takut ketika anaknya nakal, ketika anaknya berbuat salah, dicubit oleh orang, dicaci oleh orang, dihina oleh orang, dia tidak mau nama Muhammad dicaci, dihina orang. Ada bermacam-macam cara orang cinta kepada Nabi. Ada orang yang cinta kepada Nabi. Setiap bulan Maulid datang dia peringati untuk mempelajari, mendengar kisahnya kembali. Diadakanlah Maulid Nabi. Ada orang yang cinta kepada Nabi, cukup kita amalkan saja, nggak perlu berkumpul. Ada juga, semuanya bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Yang salah itu siapa, Ustaz? Yang salah yang merasa benar dan menyalahkan orang lain. Nah, udah, Maulid ini, Pak, bentuk cinta kita kepada Nabi. Insya Allah berkumpul kita melangkah dari rumah. Di sini kita dengarkan tadi tilawah, habis itu dengar ceramah. Setelah itu kita pulang dengan membawa bekal yang akan kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah jadi amal kebaikan. Kalau ada yang tidak melakukan maulid tanpa menyalahkan, itu adalah pendapatnya. Maka tradisi maulid ini di mana-mana kampung itu beda, Pak. Kalau yang terkenal dulu ada namanya di Medan itu Masjid Aceh Sepakat kalau nggak salah. Itu maulidnya tuh, Pak, sampai 7 hari. Potong kambing itu sampai 150 ekor. Siapa yang datang ceramah itu dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Ganti-ganti. Jamaahnya itu yang datang dapat amplop pulangnya. Ini solusi nih, Pak Ketua. Hadirilah ceramah Maulid Nabi dengan Ustaz Haji Arzil Yusri Kelsi. 100 orang pertama dapat beras 5 kilo. Penuh.
sedekah dari maulid dilipat gandakan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya. Kita bersyukur. Lantas cukup tidak maulid saja? Nah ini saya bertanya. Sekarang umur kita ada berapa, Pak? Ada yang 60. 10 tahun kita macam anak-anak ini tak tahu apa-apa, yang penting datang ke masjid mendengarkan maulid. Berarti ketika kita dengarkan ceramah itu dan 30 tahun kita dengarkan ceramah maulid. Dari pertanyaan dalam diri kita, sudah sampai di mana kita betul-betul menteladani sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayat yang dibacakan oleh Qori tadi luar biasa, suaranya bagus. Kita doakan menjadi Qori internasional. Amin. Ada 2 nabi yang dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah dengan kata uswatun hasanah. Yang pertama yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Yang kedua Allah sebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada 2 perbedaan dari ayat ini, Pak. Pertama, kata uswatun hasanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Uswatun hasanah, di situ Allah jelaskan setelah menyebut Rasulullah. Coba lihat. Ada yang pesantren, coba lihat. Coba buka tafsir. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Rasulillahnya dulu baru uswatun hasanah. Kalau yang satu lagi uswatun hasanahnya dulu baru Ibrahimnya. Bedanya di mana? Bedanya satu. Yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri tauladan. Orangnya dulu disebutkan oleh Allah. Ini Rasulullah, ini Nabi Muhammad, padanya ada suri tauladan. Berarti ini manusia bisa kita contoh sebagai manusia biasa. Makanya disuruh mencontoh Rasul, karena Rasul manusia, basyarun. Kalau kita disuruh mencontoh malaikat Allah, gak kuat. Malaikat gak pakai makan, gak pakai minum. Malaikat gak menikah, malaikat gak lalu, gak tidur. Tapi kalau Rasulullah manusia, tapi Rasul tidak seperti manusia kebanyakan. Al-jannatu wa na'imuha sabtu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Apa lu? Abtadikul. Lupa Ustaz. Nanti lupa, serius. Ilmu ini semakin banyak kita belajar, makin banyak lupanya. Mending nggak belajar Ustaz, ada yang lupa kan? Salah juga. Di situ dijelaskan surga Allah siapkan dan kenikmatannya untuk mereka yang sering berselawat. Maka satu dari maulid kita ini timbul rasa kita berselawat kepada Rasulullah tanpa ada bosan-bosannya. Berselawat kita kepada Rasulullah bukan hanya kita sebagai manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, malaikat berselawat. Lalu diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat ini tenang hati kita.
pikiran yang galau gundah gulana itu hilang. Karena disitulah turunnya keselamatan dan kedamaian. Karena kita berselawat satu saja dibalas oleh Allah 10 kali selawat. Karena itu mari kita jadikan hal hari ini sama-sama kita lantunkan salawat. Semoga menjadi ketenangan dalam diri kita. Ya Bu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil bari ya hilang perasaan tadi kita ini galau, gak tenang-tenang, yang dipikirkan hilang, bahkan banyak utang pun hilang, gak pikir ya. Tapi gak lunas sobat, belum ada selawat lunas utang. Ya. Jadi ini yang kita lakukan, janji Rasul, janji Allah kepada orang yang sering berselawat. Di dalam kitab Mazafi Sya'ban, di situ dijelaskan apa saja fadilah selawat, dan di antara 11 fadilah dituliskan adalah menghapus kesalahan kita, menghapus dosa kita, dan mencatat kebaikan yang kita lakukan hanya dengan selawat kepada Rasulullah. Ibu lagi di dapur ngacau, kalau lagi ngacau tahu ngacau gulai, ngacau gulai daripada lagu-lagu viral TikTok, selawat ya. Salatullah, nanti pulang suami marah-marah, bang, salatullah, insyaallah ya. Ini santri marah-marah Ustaz, tunggu Ustaz, salatullah. Karena di Arab seperti itu Pak Haji. Kalau ada orang berantem satu sama yang lain itu apa? Bukan bilang, udah bukan. Apa mereka bilang? Ada orang berantem maju mulut nih, yang lain itu semuanya sepakat berucap, Allah, sallallahu alaihi wasallam. Udah, selamat. Sebanyak apapun dendam bencinya, mau berantem itu, mau adu kepala dia tuh, kalau udah kan kawannya bilang sallallahu alaihi wasallam, selesai masalahnya. Ada dendam di antara kita. Ada dendam berhari-hari sampai 2 hari 3 hari saling sapa. Tidak ada di Arab itu. Kami di Mesir itu, mungkin kalau nak yakin itu salah jauh ini bisa tanya sama punya kita. Dulu tuh tidak pandai orang tuh berantem loh. Kalau berantem saking marahnya itu cuma bisa beradu pala ya. Tapi setelah masuknya film Jet Li, itu ada yang waduh. Jadi kita pun pede. Ketika booming Jet Li, dari mana Asia? Sekampung sama Jet Li ya. Itu. Jadi begitu mereka. Ketika ada yang panas, ketika ada emosi, yang lain nggak jadi tepuk tangan, bukan membakar, tapi semua menyejukkan. Sallu ala Nabi. Maka di dinding-dinding, di mobil-mobil, di jalan-jalan di Arab ada tulisan Shallaita ala Nabi al-yaum. Sudahkah Anda selawat kepada Nabi hari ini? Begitu khasiatnya selawat. Kalau percaya besok bil-bilah. Itu. Ada sebuah cerita. Di sebuah negeri kecil di Soviet itu kan banyak negeri Muslim. Ketika mereka berangkat umroh, berangkat ke kota Madinah, mereka menggunakan kereta api.
menjelang masuk ke kota Madinah tersebut. Jadi raja ini memberhentikan keretanya dan menyuruh prajuritnya, tolong lapis ban kereta itu dengan kasur atau kain. Jadi prajurit heran. Ya raja, kalau kita lapis dengan kain, tidak jalan laju lagi. Kapan kita sampainya? Karena kita akan memasuki kota Madinah. Sebentar lagi kita masuki kota suci. Saya tidak mau ban kereta ini dia melaju, ribut dan bergetar mengganggu tidurnya Nabi mulia Muhammad SAW. Begitu. Bagaimana selalu menghadirkan Rasul dalam kehidupannya. Maka tenang, orang rajin berselawat kepada Nabi itu hidupnya tenang aja, tentram. Sehari berapa Ustaz? Ya, kalau tidak bisa 100, 200 Pak. Nah, ini 4 tangan tuh, ada tasbihnya. Allahumma sholli. Mau pakai sayyidina, tak pakai sayyidina jangan diributkanlah. Yang penting selawat kepada Nabi dan sayyidina memuliakan Nabi, kita pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak mau sekolah, mau tes, doakan kepada Allah dengan tawasulkan selawat kepada Rasul. Dari kata Rasulullah SAW, yang selawat kepadaku ba'idan au qarib, jauh dia, meskipun dia di Andalus, sampai kepada Rasulullah SAW yang terbaring di Madinah. Di mana Bu Rasul sekarang terbaring? Madinah. Ada pernah ke Madinah Bu? Ibu, Bapak-bapak ada pernah ke Madinah Pak? Belum. Di malam maulid ini kita berdoa, semoga yang belum pernah umroh bisa umroh. Kuat narasi. Ini pun amin pun malas. Mana? Jangan amin nanti punya amin pula tersebut. Semoga yang belum pernah umroh bisa umroh. Ziarah ke kota Madinah. Ziarah ke makam Rasulullah. Bisa sholat di depan Ka'bah. Sholat di depan Baitullah. Pulang dari umroh bisa beli sawah, beli rumah. Itu. Amin. Amin ya Allah. Yang jomblo-jomblo ini bisa nikah. Yang sudah nikah bisa nambah. Laju amin Pak Haji. Kita tandai. Pakai waktu dulu. Pemimpin harus jadi tawadan lah. Contoh, Bapak sudah solo kayak lain dulu. Tapi yang tadi bukan meninggal buka itu. Jadi itu, selawatkan saja insya Allah. Kenapa Umar bin Khattab itu ketika dikabarkan Rasul wafat, dia marah bukan karena dia tidak percaya Pak. Umar itu tahu Rasul itu wafat, tapi pada saat itu jangan kalian bilang Rasul ini wafat dan ajarannya akan habis. Jangan kalian bilang Rasul ini wafat dan Islam itu tidak akan berkembang. Rasul boleh meninggal karena dia manusia biasa, tetapi ajarannya akan tetap abadi sampai hari kiamat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Maulid nanti perbanyak salawat. Nanti kalau bisa juga di rumah-rumah putar lagu-lagu salawat banyak sekarang Pak. Ibil Qulub ada, apa lagi? Badar ada, apa lagi? Banyak, apalagi TikTok juga. Salawat terus. Salawat kepada Rasulullah, semoga memberikan keberkahan dan membuka yang terkunci dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari maulidnya Nabi Muhammad SAW tidak terlepas dari kata-kata uswatun hasanah, suri tauladan. Suri tauladan adalah contoh yang bisa ditiru, yang bisa dicontoh. Anak-anak akan melihat orang tuanya, apa yang bisa dijadikan tauladan dari orang tua saya. Jangan sampai
Dulu saya pernah mengisi sebuah sekolah negeri. Maulid Nabi juga Bapak Ibu. Di kantor kita diundang. Sebelum masuk, Bapak gurunya sibuk. Ada yang telepon-teleponan. Apalagi? Yang banyak yang muda-muda. Ada yang main-main apa? Sekarang itu yang TikTok gitu. Kadang diajaknya lagi anaknya, anak muridnya, cewek lagi. Nah, di mana kalau ada? Ibu di rumah, dia megang remote nih Pak. Nampak anaknya, weh belajar berapa? Belajar besok sekolah. Ah, dia masih nonton ya. Ku menangis. Mati dan TV itu anak itu pelajaran gitu. Siapa yang dicontoh oleh anak kita kalau tidak kita sebagai suri tauladan? Apalagi anak itu tidak akan main HP kalau kita tidak main HP di depannya, betul nggak? Ibu, kalau bangun dari tidur yang dicari HP dulu. Jujur aja lah, jangan ada dusta di antara kita. Kalau Ustaz, enggak. Ustaz alhamdulillah semenjak punya anak ini, kalau bangun tidur ya Ustaz cari anak dulu. Karena HP sama anak. Tauladan. Karena yang dilihat itu lebih besar pengaruhnya daripada yang diucapkan. Ya, betul Bu? Betul. Maka uswatun hasanah dari Rasul yang pertama apa? Rasul pernah ditanya Pak, ini tuh Bapak kita sebagai yang mencari nafkah untuk anak dan istri kita. Rasul ditanya, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling afdol? Ain amal afdol. Apa kata Rasul? Pekerjaan amal biyadi, pekerjaan yang dihasilkan oleh tangan kita sendiri. Maka dalam Islam itu tidak ada berpangku tangan, tidak ada malas-malasan. Rasul umur 6 tahun sudah mengembala kambing. Anak umur 6 tahun, anak kita belum kuat itu. Rasul sudah diajarkan langsung oleh Allah. Dia mengembala kambing 12 tahun. Dia sudah ikut pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke luar negeri. 12 tahun Pak Nabi Muhammad. Siapa nama paman Nabi deh? Abu. Nama ayahnya? Abdullah. Nama Aminah. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah, Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Maaflah suara saya kesal. Kalau suara Ustaz bagus nggak masuk aksi, masuk dan berkasihan. Ini karena suaranya cuma besar, suara serasa. Kalau bila anak kita hafal, syukur kita. Nama anak, nama ayah Nabi, nama datuk, nama kakeknya ini hafal. Maka Bapak Ibu, anak kita ini kalau selagi kita ini masih tahu, ajarkan, tunjukkan, kasih tahu dia namanya, nama ayahnya, nama kakeknya, sampai kakek-kakek keberapanya. Nah, contoh saya Bu, saya Arzil bin Yusri bin Arsad. Nah, sampai situ ya Pak. Kalau ada yang lebih pandai dari lain, ajarkan anak kita biar dia tahu. Tapi ke anak ini aja, jangan kuat-kuat. Nanti bertumbuh pula sama kawannya. Bertumbuh, kenapa tuh sekolah? Sebut nama ya umur. Tapi anak kita wajib tahu Pak, keturunan-keturunannya. Ya Bu? Jadi itulah Rasulullah SAW bekerja. Jadi Bapak, kita
keluar dari rumah, apa yang kita ucapkan, doa yang disunnahkan, langkahkan kaki kanan kita, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sudah saya serahkan kepadamu. Habis ini saya ngojek, habis ini saya mengajar, habis ini saya berdagang, habis ini saya pegawai, habis ini saya ke sawah, saya ke ladang. Apa yang saya bawa pulang ke rumah, semoga halal dan berkah untuk anak dan istri saya. Karena sudah kita tawakalkan. Sekarang banyak juga bu yang bekerja dengan tangannya. Bu, kalau ibu lihat bapak ini sekarang pegang HP, nak begini lagi, dan gini ya. Itu di kampung saya, di sini kan. Oh banyak. Baik, nanti itu loh bu. Tidak ada bawaan. Mohon maaf. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5 waktu wajib kita ucapkan, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Sembah dulu baru pertolongan itu datang. Maka ada kata, ada kalimat di mana-mana kita lihat. Mau hidup kalian berubah, mulai dari sholat kalian. Mau hidup kalian berubah, mulai dari ibadah kalian. Kenapa? Kita yakin Allah itu Tuhan kita. Tetapi ketika dengan pembagian rezekinya banyak, kita tidak ridho. Karena tidak ridho, sikut kanan, sikut kiri, tunjang sana, tunjang sini, masuk ke anak istri kita. Besok anak kita melawan, besok istri kita melawan, baru kita marah. Padahal terkadang yang kita kasih makan bukan dari yang halal. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita bekerja, kejar berkahnya, kejar berkah dari Allah. Insya Allah berkah juga dalam rumah tangga kita. Amin. Rasul ketika berumur 25 tahun sudah diamanahkan oleh Khadijah untuk membawa dagangan sendiri ke Palestina, ke Yordan, pokoknya ke Yaman, ke negeri Syam. Seorang budak yang menemani Rasulullah SAW melihat bagaimana kamu saksikan Nabi Muhammad, waktu itu belum Nabi Muhammad ini dalam berdagang. Hei Tuhan, Nabi Muhammad ini satu orangnya jujur. Dia apa yang dia tampakkan itu yang dia jual. Awalnya mau ke pasar kita, yang di depan itu bagus-bagus buahnya, bagus-bagus cabenya, beli kita, dia ngambil di bawahnya. Lain akan yang dilihat dan yang jual. Maka ayat itu turun, wailun lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Belum lagi timbangan, belum lagi ukuran gitar. Memang Ustaz kalau kita jujur tidak seberapa lagi dapat Ustaz. Mau dapat banyak atau mau dapat berkah dan halalnya. Rasul itu ketika penduduk Mekah merasa itu punya banyak uang, punya banyak harta, kemana kita timpakan? Kemana kita simpan? Oh, simpan ke Muhammad, orangnya jujur. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, takwa kalian kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur. Insya Allah, kalau semua jujur, suami jujur kepada istri, rumah tangga akan bahagia. Bu, mau dapat suami yang jujur? Mau bu? Udah siap suaminya jujur? Belum siap lagi. Jujur, anak jujur. Kenapa? Karena kejujuran inilah yang membawa kita ke surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdagang, dia tidak akan zalimi pelanggannya, dia tidak berbuat curang. Itu Rasulullah SAW. Sehingga apa yang tampakkan, oh yang ini agak kurang mentah, agak kurang masak, dia mentah harganya sekian, jelas. Oh, saya lihat sekarang di mana-mana yang jual literan bensin itu dulu itu masih per liter, sekarang udah per harga mantap. Kalau per liter takut kita Pak,
Nggak sampai sekitar atau tidak? Kasih aja harga. Ini 10.000, ini 20.000, ini 30.000. Udah aman kita. Ustaz ini pedagang juga, jual kurma, jual air zam-zam, oleh-oleh umroh. Orang mau beli kurma ini 20.000, ini 30.000, udah selesai. Oh, seliter nih. Nanti nggak sampai sekitar, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Kejujuran itu penting. Ya, Bu. Insya Allah kalau mau dapat suami yang jujur, tentu kita harus merasa qanaah, cukup. Assalamualaikum dek, hari ini cuma dapat segini. Alhamdulillah bang, ini ada 100.000 dek, cukup hendaknya sebulan. Alhamdulillah, kita belikan kalender. Lihatlah tanggal beberapa hari kan. Tapi itu insya Allah suami jujur, istri merasa cukup, anak-anak terarah menjadi soleh dan soleha. Amin. Ini kan berapa menit nih Pak Haji? Baru. Sanggup lagi Bu? Sejam lagi kuat? Saya tidak kuat. Baik, itu yang pertama. Ketika kita menjadikan Rasul tawadani, Rasul ini bukan seorang yang manja. Rasul adalah pejuang. Dia bekerja, makan dengan hasil keringatnya sendiri. Dia diupah dari kerjanya. Berkah kita bawa, berkah dari Allah yang kita cari. Itulah kenapa Rasul itu manusia yang kita jadikan sebagai tauladan, dan kita juga manusia. Tapi Rasul beda dengan manusia yang lainnya, Pak. Lam yahtanim qattu amuslaqan abada. Anak-anak pondok. Wa ma. Oh lupa, kamu lupa ya. Saya lupa. Wa ma tasa'abas lam fi madasa. Rasul itu sebagai seorang manusia, baik waktu mudanya maupun setelah dewasanya, dia tidak pernah mimpi basah. Rasul itu waktu dia, baik dia sebelum Nabi maupun setelah jadi Nabi, wa ma tasa'abah, dia tidak pernah menguap, tidak pernah mengantuk Rasulullah. Allah bermaksudkan selain Allah kata apa? Masih Allahu Akbar di belakang. Alhamdulillah ada yang membuat. Kalau ada membuat kita tutup ini. Minhud dawamu fala takhaf wa ma waqa'an zubabatun abada fi jismil hasani. Rasul itu keringatnya itu baunya luar biasa wanita. Dan dia tidak pernah dihinggapi lalat lanau. Tahu lanau bu? Tidak pernah. Awak jangan dihinggapi botai dia, tai lalat. Ada yang punya tai lalat. Ini berjanji. Ini adalah pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasul habis berbekam berhijamah, disuruh sahabat, buang darah nih. Bagi sahabat ke belakang rumah ini minum ya, darah mati. Pas dia datang, mana darah ini kata Rasul? Rasul suruh buang, iya, saya buang ke perut saya. Yang mengalir darahnya dalam perutmu terhindar dari api neraka. Begitu Rasul, keringatnya wangi, waktu itu belum ada kasturi. Nah sekarang coba keringat apa ini? Ulang dari pelajaran itu dari warung. Apalagi di warung kami sebut tukang dia. Nah, 4 orang itu tukang meja jadi. Itu di kampung saya Pak, di sini nggak ada. Dan aku juga nggak bisa pulang kan. Jadi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia manusia. Yang kedua, tadi di awal saya katakan, bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Salah satu lagi tujuan Rasul itu adalah menyempurnakan akhlak kita. Akhlak ini menurut Imam Al-Ghazali,
Akhlak adalah perbuatan spontanitas yang terjadi dalam diri umat manusia tersebut. Kalau akhlaknya bagaimana? Coba lihat yang terjadi secara spontan. Bapak, Ibu, kalau mau lihat akhlak Ibu, ketika berjalan nanti Pak, tertendang batu, apa itu keluar dari mulutnya? Spontan itulah akhlak. Kalau tidak keluar kebun binatang 4 kali 4, spontanitas. Maka Ibu kalau mengetes akhlak bapak-bapak nanti sampai pulang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ibu sudah sediakan aqua atau air gelas, karena dia manusia aqua, jadi minumlah aqua. Karena tidak semua air aqua. Ada iklan kan? Jadi semoga tidak aqua. Jadi ketika sampai di rumah, Ibu bukakanlah air untuk bapak Ibu. Ibu ini mengetes, mau pada tahu ini. Aduh Pak. Coba Ibu kasihkan air ini. Bagaimana respon dari Ibu bapak ini? Tapi alhamdulillah jamaah masjid Al-Muqlas diambilnya air yang tangan kanan. Dicarinya kursi, duduknya dipandangnya wajah Ibu. Nah, diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, itu akhlaknya bagus itu. Tapi sekarang diambil dengan tangan kiri lagi, minumnya juga, dicampaknya. Tapi kami kadang Ustaz, ada dapat dari kawan-kawan yang merokok Ibu. Ustaz, merokok kanan pada kiri, terserahlah. Ini kan minum pakai tangan kanan, Ustaz. Makan dengan kanan, rokok kanan atau kiri. Kalau kau kanan bagus kan kanan. Tapi ini kan ada orang bilang nggak bagus juga sama kanan kiri. Jadi, Bu, itulah akhlak. Tadi kita sudah sampaikan bagaimana Rasul itu, Pak, sebagai seorang suami, kita lihat memperlakukan istrinya, memperlakukan wanitanya seperti apa. Salah satu akhlak dari Rasulullah SAW itu jarang marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah dan bagimu surga. Makanya ketika kita membuat keputusan, jangan dibuat ketika marah, karena nanti ujung-ujungnya menyesal. Ketika kita menyesal karena marah, kita dikuasai oleh syaitan laknatullah. Lawan dari kata marah apa? Berbanyak sabar. Pak, kalau ibu-ibu marah ke kita, ngomel ya, bawa sabar aja, Pak. Kalau dilawan nanti nambah lagi. Ada satu masalah dia ngomel, bapak lawan, nambah masalah lagi. Udah selesai masalah itu, kalau bapak lawan lagi mungkin yang lalu. Nah, lihat saja. Kalau marah kata Rasul dalam keadaan berdiri, maka bawa duduk. Dalam duduk kita masih marah, kita bawa dalam keadaan berbaring. Berbaring juga masih marah, kita pergi, kita ke tempat duduk, sholat. Setelah itu baru tenang hati, Pak. Betapa banyak hari ini sebuah keputusan, betapa banyak hari ini sebuah masalah yang ujung-ujungnya menyesal karena diputuskan dalam keadaan marah. Rasul kalau kita dengar kisahnya, bagaimana dia pulang tengah malam, waktu itu pintu sudah terkunci, dia sampai tidur di depan rumahnya karena dia tahu istrinya sedang tidur. Sini ada seperti itu, Bang. Ada juga Ustaz, tidur depan rumah, kan disuruh tidur depan rumah. Itu kapan lagi kita merubah diri kita? Maka dalam hadis kullu ada khata wa khairu khata'in tawwabun. Setiap manusia itu dosa, berbuat dosa, pernah berbuat salah. Di situ dipakai kata-kata khata. Khata ini kalau dalam bahasa Arabnya berulang-ulang berbuat dosa.
Jadi taubat lagi, dosa lagi. Itu Rasul sudah tahu. Makanya dipakai kata-kata tawabun, berulang-ulang baru tahu. Ini enggak. Taubat lang, taubat yuk. Masih mundur ya. Aman dia lah sampai tua nanti tuh. Biar muda mati, betul loh. Anak muda mah, orang tua mah, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Penghulu, Pak Kesepaya, Pak Ustad, Pak Rami Ustad. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kapan baru kita heran? Oh, dulu itu siang tadi baru semakan lontong sama dulu. Oh, pagi tadi baru kami jogging. Nah mati siapa yang tahu? Makanya setiap kita ini berbuat dosa, dan sebaik-baik orang berbuat dosa adalah yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik orang yang mencintai Nabi adalah orang yang selalu mengamalkan dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan baginya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengisah hasanah kita pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kisah lahirnya Rasul dari MDA kita tahu, dari SD diceritakan, hari ini kita hafal, Pak. Saya salah satu hafal sedikit-sedikit Barzanji itu karena sering hadir di acara-acara seperti ini lah, Pak. Maka jangan heran anak-anak kita ribut di sini nggak apa-apa. Kalau anak-anak lari-lari, bagi saya nggak masalah, Pak. Tapi kalau datuk-datuk lari-lari nggak kabur. Gak masalah. Anak lari-lari gak masalah. Tapi mereka inilah nanti. Dia tahu Maulid, dia tahu Isra Mi'raj, dia tahu sejarah-sejarah Islam. Meski belum belajar, tapi dia pernah dengar. Ketika besar nanti, mereka inilah yang menjadi tolak, yang menjadi generasi penerus untuk agama Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan oleh Pak Haji ada kuis 3 orang. Kuis 3. Ini isinya apa, Pak? Itu tiket, Pak. Tiket. Ini satu tiket ke Mesir. Tiket pulang rumah. Tiket pulang ke rumah. Bagi yang beruntung. Ini bukan karena dekat pemilu, Pak. Enggak. Yang mana tahu, kayak pemilu itu kan pesta demokrasi. Kalau orang berpesta ya harus bersenang. Kan begitu Pak Pemulu. Nah, mau 0102 kan dulu. Ujung-ujungnya nanti kita satu bersatu di bawah NKRI. NKRI harus mati. Jadi ini boleh datu-datu juga. Boleh. Kalau tadi dibisikkan ini pakai sebulan Pak. Jauh. Pertanyaan pertama. Anak laki-laki. Oh, anak laki-laki. Jangan unjuk Pak, anak. Ya, bapak-bapak ya. Tadi Ustaz katakan ada 2 uswatun hasanah dalam Al-Quran itu, dan sebutkan bunyinya. Ya, anak pondok ini. Bapak-bapak juga ini. Bunyi ayatnya. Kalau aku cari dimanapun akan jumpa ayat 2 itu ya, yang menunjukkan kata-kata uswatun hasanah dalam Al-Quran. Berat Ustaz, berat kita yakin, Pak. Masa kalian ditanya siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Masih tunjuk tangan semua. Sampai bapak tunjuk tangan juga. 1 surat Al-Ahzab ayat 21. Siapa yang hafal? Al-Ahzab 21. Nanti Ustaz Rabil lagi yang jawab. Lumayan kalau pas beli gorengan di pesawat. Al-Ahzab 21.
sendiri ke luar negeri? Ada yang itu apa? Yang apa? Apa tahu? Ayo. Laki-laki. Ya. Ari. Di sini aja. Sini. Ingat ya, memimpin sendiri dagangnya ke luar negeri. Ada sini aja. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asti Arya dari Pramana. Saya kelas 8 SMP 1 Dualang. Nama ayah? Arifin. Jawabannya. Jawabannya 6 tahun. 6 tahun. Bagaimana Juni? Anak kurang beruntung. Siapa lagi? Ya, silakan. Masuk. Alhamdulillah ada jadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Ramadan, SD kelas 3. Jawabannya? Nomor 12. Tambahan 12. 12 tadi dia ikut. Ini sudah semakin meruncing nih. Tanya ada dulu. Oke, dulu jawabnya sebentar Ustaz. Ya Pak, yang mimpin sendiri pada Mut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Saya Alwi Ramadan, santriwan dari PPKIT. Berat badan? Jawabannya? 5 tahun. Bahasa Arabnya? Mau istri. Lupa. Oh, Tamam. Allah Akbar. Allah Akbar. Akan diserahkan oleh Langsung aja. Oh. Nanti kita ya. Yang apa? Oh, yang cewek lagi. Pertanyaannya. Kita kembali yang pertama tadi ada yang hafal A121? Nggak hafal. Padahal sering dibilang. Nah, tadi sempat Ustaz katakan juga ada 2 nabi yang disebutkan sebagai uswatun hasanah. Nabi apa saja? Tunjuk tangan dulu. Itu yang jilbabnya hitam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namanya? Masya Allah. Jawabannya Nabi siapa aja? Nah? Dan? Oh, kita mau apa ini? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Selamat Abu Al-Makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sama isinya saya. sama. Atau ada yang tebal satu. Terakhir untuk bapak-bapak. Terakhir berputar. Terakhir ini gampang saja Pak. Ini rebutan kayaknya ini. Tapi tadi yang menunjukkan Ustaz Pak Haji lah. Nanti salah tuduh Ustaz kan. Oh saya dulu tadi bisa dulu. Nah, oke. Ini coba sebutkan. Nah, coba sebutkan tanggal
tanggal lahirnya lahirnya Ustaz Aksi. Sebelum banget. 12 Februari lahirnya siapa? Nabi Muhammad lahir pada hari? Pada hari Senin dikenal dengan tahun? Tahun gajah dalam surat? Baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya Allah Akbar. Allah. Dengan channel Mandiri. Mas berapa? Gimana sekolah? SD 03. Itu nanti subuh ke Ustaz. Masya Allah. Berarti subuh dari kelas 1 Ustaz. Berarti udah sunat. Sudah. Ya karena programnya gitu. Ya Pak. Nah mungkin subuh Pak disunat. Doa. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Itu tadi semoga Allah berkahi para donatur kita dan anak-anak kita yang dapat. Untuk itu pada hari dan malam Maulid ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dengan keyakinan ud'uuni astajib lakum, itu janji Allah. Doalah kalian akan aku kabulkan. Nah sekarang kita hapus kesombongan dalam diri kita, keangkuhan. Kita yakin Allah itu maha mengabulkan. Apapun minta kita ya Allah, yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sempit semoga Allah lapangkan, yang susah semoga Allah mudahkan, dan doa lainnya ala hazinnya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam Maulid ini ya Allah, di bulan Maulid Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jika mereka telah tiada, jadikan kuburannya taman dari taman surga ya Allah. Ya Allah, jika mereka masih ada, berikan kesehatan, berikan ya Allah, berikan kemudahan kepada kami untuk bisa mengabdi kepada mereka lahir dan batin ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami sebagai seorang suami ya Allah, belum sempurna ya Allah mendidik anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami sebagai seorang istri ya Allah, belum sempurna mendidik anak dan melayani suami kami ya Allah. Ya Allah, sebagai seorang pemimpin ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk mengemban amanah darimu ya Allah, amanah yang kau titipkan melalui hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami dan anugerahkan kepada kami pemimpin yang disayangi dan menyayangi rakyatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah, wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lana ya Allah bi husnil khatimah wa la taghfir lana ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Rabbal
baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau memang ceramahnya kurang panjang besok diundang lagi. Canda saja. Mohon maaf Bu atas segala salah tergila Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita lagi di lain kesempatan dan diberikan syafaat oleh Allah nanti di hari kiamat, syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.